Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini, laki-laki romantis dengan caranya sendiri. Ini Masya Allah nih, saya punya guru namanya Ustadz Abi Maki. Kalau kita ngelihat Instagramnya terus ditujukan kepada Umi Maki, itu kata-katanya aduh lemes bu ngeliatnya bu, mesra banget kok bisa Abi Maki kata-katanya begini, puitis banget. Ini Masya Allah. Sekarang coba kita minta ya guru kita untuk maju ke depan, sekaligus menjelaskan bagaimana sih cara Nabi dan Rasul pada zaman dahulu mengungkapkan rasa sayangnya. Apakah dengan kata-kata I love you, aku sayang kamu, atau bagaimana? Coba kita minta Abi, mohon izin waktunya. Tepuk tangan buat Abi Maki. Punten Abi. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorganya. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, kalau kita melihat bagaimana romantis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena hub cinta yang luar biasa dan mawaddah kepada istrinya. Banyak sekali romantis yang ada. Tapi yang paling penting romantis yang ada itu perhatian yang sangat luar biasa. Lihat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Selesai dalam peperangan yang cukup jauh dan melelahkan dan capek. Pasukan yang ribuan berjalan. Tiba-tiba Rasulullah SAW berhenti dan menghentikan pasukan. Semua sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Engkau menghentikan dalam pasukan ini? Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah dengan mengatakan, sebentar wahai sahabat-sahabatku, sebentar, izin sebentar. Tiba-tiba para sahabat mengatakan kata-katanya, ala raslika ya Rasulullah, terserah engkau, apa yang kau inginkan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bunda tahu, pasukan berhenti setelah peperangan, setelah berjalan puluhan kilo, tiba-tiba Rasulullah menghentikannya. Apa yang terjadi pada Rasulullah? Ternyata Rasulullah katakan, sebentar Aisyah kiladahnya, dan apa namanya kiladah itu? Kiladah itu artinya kalungnya. Sebentar Aisyah kalungnya terjatuh di tempat ini, saya mau nyari dulu. Subhanallah. Dan Rasulullah mencari kalung itu dan para sahabat menyaksikannya dan mencoba membantunya. Ternyata begitu dapat kalungnya bukan dari emas. Bukan juga dari permata. Bukan dari berbagai macam hal yang mungkin berharga. Tapi kalung itu hanya hanya anyaman terbuat dari plastik yang dianyamnya oleh Siti Aisyah. Rasulullah katakan, ini kalungmu Aisyah, benar ya Rasulullah, silakan sudah aku temukan. Masya Allah. Jadi kalau laki-laki romantis bentuknya adalah membantu apa yang kira-kira istri sedang mencarinya. Dulu Pak kacamata saya di mana? Cari. Masya Allah. Aduh lupa jam tangan saya dicari. Jangan sampai mengatakan, Pak lihat kacamata saya. Nggak tahu makanya naruh hati-hati. Astagfirullah. Romantisnya Rasul demikian. Ia membantu apa yang diperlukan. Itu romantis. Pun sama istri romantis tinggal dibalikan seperti itu. Kalau tadi Ustaz Syam menyatakan salah satu contoh. Kalaulah ada suami membukakan pintu mobil untuk istrinya. Itu dibilangnya apa? Romantis. Tahu Rasulullah bagaimana kepada istrinya? Lihat dalam sirah Nabawiyah. Begitu selesai perang Khaybar. Kira-kira puluhan hari dalam perang Khaybar. Tiba-tiba istri Rasulullah SAW ingin naik unta. Unta pendek apa tinggi kira-kira? Tinggi. Bunda tahu, percaya atau tidak, lihat yang dilakukan Rasulullah SAW, tubuhnya dijadikan tangga untuk istrinya. Subhanallah, tubuhnya dijadikan tangga. Dengan cara bagaimana? Silahkan dipegang tambang yang ada itu, disuruh naik ke tangannya, disuruh naik ke tangan kirinya, diangkatnya. Siapa yang bisa melakukan kepada istrinya itu romantis luar biasa. Masya Allah, keindahan yang luar biasa. Rasulullah SAW ini sudah masyhur sekali hadisnya, contoh romantis perhatian yang indah. Tapi yang dilihat oleh kita, romantisnya Rasul luar biasa dari hati yang indah. Kalau beliau minum setelah diberikan kepada Siti Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah melihat gelasnya, dicari. Para sahabat atau istri bertanya, Siti Aisyah bertanya, apa yang kau cari gelas itu ya Rasulullah? Rasulullah katakan, aku mencari bekas bibirmu di mana letaknya. Kenapa? Aku ingin minum di bekas bibirmu tadi. Masya Allah. Luar biasa bagaimana ini keindahan yang ada. Ini kadang-kadang mengatakan bekas bibirmu kamu mana? Berarti saya sebelah sini. Astagfirullah. Ya. Tidak mau bekasnya. La haula wa la quwata illa billah. Itu romantisnya luar biasa. Ya Rabb. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini romantisnya dan selalu diingat. Kalau dalam peperangan, setelah itu Rasulullah menghentikan peperangannya ataupun dalam perjalanan peperangan, selesai daripada peperangan, Rasulullah katakan, kalian duluan semuanya. Sudah semua pasukan duluan,
jarak beberapa kilo. Tiba-tiba Siti Aisyah bertanya, kenapa engkau menyuruh duluan pasukan itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Biar kita berduaan di sini. Masya Allah. Setelah itu apa? Aisyah, yuk kita balap lari. Sampai ujung sana, boleh balap lari. Itulah romantisnya luar biasa. Ya Rab, ini kata-kata yang indah. Dan memang ini semuanya terjadi kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Romantisnya karena hub yang ada, cinta yang ada. Allahu Akbar. Bahkan punten, kata Siti Aisyah, setelah wafatnya Rasulullah, tiba-tiba Siti Aisyah menceritakan dengan mengatakan, lamasa jildi jildah. Iya, aku sering sekali saat aku tertidur, padahal aku ini benar-benar tidak tidur 100%. Hanya sekedar dalam artinya menutup mata, menunggu Rasulullah tidur. Apa yang dilakukan Rasulullah? Sering mengusap keningku, mengusap tanganku. Itulah usapan Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah. Sekarang, berapa kali kita sedang tidur diselimuti oleh suami. Berapa kali sedang tidur diusap oleh suami. Ini salah satunya. Pun sama tinggal dibalikan. Istri pun demikian kepada suaminya. Wallahu a'lam. Jadi romantis itu bukan cuma hanya kata-kata tapi juga Betul. perbuatan. Perbuatan dan perhatian yang Perhatian yang luar Iya. biasa. Ini Masya Allah kadang-kadang cuma kata-kata doang lebay gitu. Perbuatannya enggak ya Bu ya. Atau mungkin perbuatannya aduh luar biasa tapi kata-katanya enggak. Kadang-kadang istri minta juga yang begitu-begitu tuh. Ini Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Abi. Tepuk tangan dong buat Abi Maki. Ini Masya Allah pelajaran banget buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lanjut lagi, saya mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio lagi mau nanya boleh. Silakan angkat tangannya, ayo Ibu. Yang mana yang mau nanya? Sebentar, tadi yang sebelah sini udah. Yang belakang. Ini senyumnya paling manis nih. Silakan Ibu. Ayo, silakan. Cie. Yang roknya paling menyala. Oh iya benar. Pak Ustadz bisa aja. Iya. Ini kayaknya awal-awal nih. Coba kita lihat. Coba. Silakan Ibu. Ayo mulai bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tati Suharti dari Majelis Taklim Al-Hidayah Tangerang. Tepuk tangan Ibu dari Tangerang. Maaf Ibu Tati, saya mau tanya. Ibu Tati masih punya suami atau sudah janda? Ibu. Jawablah. Oh, Kan enggak. saya nangis. Enggak, saya mau nanya doang, Ditanya maaf. doang. Mau nanya doang. Jahe apa tuh Bu jahe? Janda herang. Makanya ntar jangan nanya saya. Oh ya udah ya. Ya udah Ibu nanya deh sekarang deh. Ibu mau nanya sama siapa? Single parent. Jangan janda. Mau nanya sama siapa Ibu? Sama Pak Ustadz. Iya. Jahe nanyanya sama ini Duda. Silakan Ibu. Ayo Ibu. Tanda-tanda nih. Safadil. Iya, Tanda-tanda nih. tanda-tanda. Silakan Ibu. Ya Allah Ibu jadi bingung. Bagaimana romantis itu terhadap istri dan bagaimana romantis terhadap anak. Oh, jadi romantis itu bukan cuma hanya kepada istri, kepada Ya. anak juga harus romantis. Ya. Terus apa lagi Bu? Yang pertanyaan lagi. Ya, Enggak, tapi kalau misalnya anak ini kan ada dua, anak laki, anak perempuan. Itu bisa dibedain gak ya romantisnya anak laki sama anak perempuan? Sekali aja nanya gitu ya Bu ya? Ya, ya. Sama siapa Ibu nanyanya? sama Ustadz Maki. Sama siapa? Yang mana? Ayo tadi berubah lagi. Tadi katanya awal Ustadz Maulana. Ya udah deh Ustadz Maulana aja deh. Ustadz Abi Maki. Ustadz Maulana aja tadi Maulana. suka malu-malu. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Udah ngambek dia. Dia udah ngambek. Ustadz Maulana. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tepuk tangan dulu tema kita hari ini. Saya suka tema-tema seperti ini. Tema yang membuat rumah tangga makin kuat. Karena setan, iblis mengendaki rumah tangga itu hancur. Kalau kau membuat dia berzina, kalau kau membuat dia mencuri, kalau kau membuat ini, kata iblis tidak seberapa. Tapi kalau kau hancurkan rumah tangganya, saya kasih jempol, kasih penghargaan, kasih kemuliaan buat kamu setan. Setannya biasa aja Ustadz. Masa setannya ngeliat ke sini? Jamaah. Nah tema ini bagus. Bagaimana romantis. Bukan saja romantis kepada istri. Suami ke istri, istri ke suami. Tapi romantis juga bisa berkenaan dengan anak-anak. Woi, Betulan ada anak-anak. Muridnya Bimaki. Masya Allah. Jamaah. Apa enggak
perbedaan romantisnya orang tua kepada anak laki-laki, begitu pula romantisnya ke anak perempuan. Ternyata ada perbedaannya. Kalau anak perempuan disisirin rambutnya, betul tidak? Dipitain. Anak laki-laki diapain? Betul tidak? Jamaah. Kenapa ibu ketawa? Melek banget ya. Ingat, perbedaan mendidik anak laki-laki dan anak perempuan secara romantisnya, lihat dua masa. Masa kecil dan masa dewasa. Ketika masa kecil jiwanya beda. Jiwa laki-laki, jiwa perempuan mainannya beda. Kalau mainan laki-laki banyaknya mainannya apa Bu? Apa? Mainan. Robot-robotan, mobil-mobilan, pesawat. Ya, tahu nggak? Kalau perempuan beda, boneka-boneka, masak-masak, itu jangan dibalik. Jangan dibalik. Ada lagi, komunikasi. Laki-laki, anak laki-laki anak perempuan lebih banyak omongnya anak perempuan. Mama, mana kata. Tapi kalau anak laki-laki, mananya komunikasinya sedikit. Pengalaman masih kecil ini. Komunikasinya sedikit. Makanya dia naik pesawat. Enggak ada. Tapi kalau perempuan, kenapa anakku dia bicara. Dia ngomong sama bonekanya. Komunikasinya lebih banyak. Nah juga pertumbuhannya. Makanya aurat laki-laki anak perempuan itu beda. Tidak bisa disamakan. Oke? Makanya Islam mengajarkan. Apalagi beranjak dewasa bentuk fisiknya ada masa baliknya. Maaf. Makanya hati-hati. Biasanya anak perempuan lebih menggunakan perasaan. Makanya aku punya anak 4. Anak-anakku 4 ini romantis aku sama mereka beda. Kalau yang pertama cantiknya Abah. Yang kedua manisnya Abah. Masya Yang Allah. ketiga gantengnya Abah. Masya Allah. Yang keempat pacarnya Abah. Jadi lengkap semuanya Lengkap. ada. Karena yang keempat itu mau dekat terus sama saya. Masya Karena kan Allah. umurnya masih 3 tahun 4 tahun gitu. Masya Jadi dia Allah. merasa dia butuh sosok ibu. Masya Allah. Duduk aja deh yuk. Makasih banyak Ustaz Maulana. Tahu nggak perasaan saya tadi? Apa tuh? Ibu itu sudah janda, tetap memilih Abi Maki. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustaz Maulana. Ini Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kadang kalau kita bicara masalah tentang rasa kasih sayang itu kan kadang-kadang bukan cuma orang tua ke anak. Tapi juga dari kakak ke adik-adiknya. Nah coba deh kita tanya Ustadz Syah, mohon izin nih. Baik. Ustadz Syah boleh maju ke depan. Bentuk romantisnya Ustadz Syah punya saudara kan lengkap. Ada saudara laki-laki, saudara perempuan. Bagaimana cara bentuk romantisnya sama adik-adiknya Ustadz Syah dengan yang beda gender itu tadi. Laki-laki dan perempuan. Silakan mohon izin waktunya. Oh Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau berbicara tentang mahram, saudara itu kan mahram mu'abbad namanya Bu. Mahram selama-lamanya. Maka ulama kita, ulama fikih kita, para fuqaha memberikan batasan tentang mahram ini. Apa saja yang batasan-batasan di antara mereka. Maka kalau berbicara tentang keromantisan kita bahas sedikit dulu tentang batasannya. Imam Abu Hanifah mengatakan adalah batasannya adalah sesuai yang biasa ditampakkan perhiasannya. Karena di dalam An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan wala yubdina zinatahunna, jangan engkau menampakkan perhiasan kecuali termasuk daripada saudara laki-laki atau sesama perempuan atau yang disebutkan di dalam ayat ini adalah mahram mu'abbadnya atau mahram selama-lamanya, ayahnya, saudara laki-lakinya, ponakan laki-lakinya itu adalah mahram selama-lamanya. Maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya yang wajarnya itu adalah yang dipakai perhiasan. Apanya Bu pakai perhiasan biasanya Bu? Gelang di tangan, kemudian anting telinganya, mahkota berarti rambutnya, kemudian apalagi Bu? Kalung berarti bagian leher masih boleh untuk kepada saudara laki-lakinya. Kemudian dalam mazhab Hambali dan Maliki mengatakan bahwasanya yaitu tentang urf karena tidak ada batasan jelasnya secara rinci. Urf itu adalah sesuai dengan kebiasaannya. Kemudian dalam mazhab Syafi'i adalah apa yang berada di antara lutut dan pusarnya. Maka itu adalah batasannya. Termasuk kita di Indonesia ini, karena di Indonesia ini ibu misalnya maaf banget nih menyebutkan ini. Ibu biasa melihat sesama perempuan menyusui anaknya.
Biasakan Bu ya, maka itu tergantung daripada uruf adalah kebiasaan. Jadi kalau berbicara tentang keromantisan sesama dengan saudara atau misalnya perempuan dengan perempuan lainnya, saudara laki-laki dengan saudara perempuannya, maka batasan-batasannya atau bentuknya Masya Allah tabarakallah. Ada sebuah kisah menjelaskan seorang anak laki-laki yang terlahir pintar banget Masya Allah dan sukses banget. Dan adik laki-lakinya yang Masya Allah Allah takdirkan dia tidak terlalu pintar, tapi ternyata di akhir hayatnya barulah si kakak laki-laki mengetahui selama ini bukan doa-doanya yang diterima. Kata kakak laki-lakinya, apa yang kau doakan? Doamu itu-itu aja terus. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dari kecil itu aja doamu. Coba dong contohi kakak. Kakak ini belajar kitab kuning, kakak ini belajar kitab gundul. Doanya kakak banyak, baca dong doa ini, baca dong doa ini. Ternyata setelah meninggal adiknya dia baru tahu. Ternyata doa yang diterima bukan doa dia, tapi doanya adiknya. Karena di dalam doanya adiknya dia selalu mendoakan kakaknya. Ini adalah saudara yang romantis, selalu memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Atau mungkin misalnya begini, ada seorang adik laki-laki datang kepada ayahnya. Ayah, terima kasih banyak. Dia tulis deskripsinya, terima kasih guru pembimbing, terima kasih dosen pembimbing, terima kasih rektor, terima kasih ayahanda ibunda. Ternyata pas dia datang kepada ayahnya, ayah terima kasih banyak selama ini telah membiayai kuliahnya aku. Ternyata apa kata ayahnya? Bukan aku yang membiayai kuliahmu, itu yang kirimin kamu duit kakakmu. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Itu adalah sesuatu yang sangat romantis, itu adalah sesuatu kebaikan. Bukankah doa saudara laki-laki kepada saudara lainnya tanpa diketahuinya, itu adalah sesuatu yang mustajab. Bentuk keromantisan yang pertama adalah saling mendoakan, yang kedua saling support, yang ketiga adalah saling melindungi. Bagaimana saudara laki-laki melindungi saudara laki-lakinya, merasakan ketika saudara kita dalam keadaan kesulitan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Apa sifatnya persaudaraan Bunda? Sifatnya persaudaraan aslih. Apa itu aslih? Mendamaikan. Maka bentuk keromantisan Masya Allah. saudara itu adalah ketika mereka selalu hidup dalam kedamaian. Masya Allah, ini kalau saya ketemu adik saya gitu ya kan, cewek ada digodain orang, saya yang paling marah duluan pada saat dong, itu. saling cover. Itu ya, itu bentuk romantisnya kakak kepada adik Betul, perempuan salah satunya Masya ya. Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Sama-sama, Ustadz Mas Syam. Ali. Tepuk tangan buat Ustadz Syam, ini Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi nih, jamaah. Bu mau nggak Bu, walaupun usia pernikahannya udah lama tapi masih romantis? Mau aja apa mau banget? Mau banget, langsung aja kita minta guru kita nih ya. Kita minta amalan dan doa bagi para istri nih agar keromantisan suami ini tidak berkurang walaupun usia pernikahan semakin bertambah. Yang terhormat Koko Ali, mohon izin waktunya Koko. Haya, tepuk tangan buat Koko. Bunda, tema yang sangat mudah, ringan, tapi perlu kita amalkan untuk diamalkan. Betul nggak Bunda? Minta solusi dan amalan supaya romantis dalam rumah tangga sampai awet sampai kakek dan nenek. Betul nggak Bunda? Apa sih solusinya ayah Bunda? Solusinya adalah perbanyak senyuman dan bercanda sama pasangan kita. Nggak usah kaku, nggak usah stres ayah Bunda. Terutama wahai para laki-laki, ketahuilah bahwa istri kita suka bercanda. Mereka nggak suka didiamkan. Betul nggak Bunda? Betul nggak? Betul kata Ustadz Maulana tadi Bunda. Karena kodratnya wanita itu banyak berbicara. Laki-laki itu banyak diam. Kenapa laki-laki banyak diam? Karena tabiatnya kita laki-laki diciptakan dari Nabi Adam. Bagaimana mulutnya Bunda? Adam. Mingkem. Ibu-ibu dari Siti Hawa. Mangap. Ada yang begini Ustadz Maulana? Siti Hawa. Itu error, bawa ke bengkel. Tapi ingat ayah Bunda, jangan cepat tersinggung. Jangan laki-laki suaminya suka bercanda, istrinya nggak suka bercanda. Itu namanya ikan kembung di air payau, nggak nyambung lah yau. Zaid bin Sabit Bunda, pernah ditanya oleh sahabat tentang Rasulullah. Apa kata Zaid bin Sabit? Rasulullah sosok suami yang suka bercanda sama istrinya. Itu hadis sahih Imam Bukhari. Banyak canda Bunda. Tapi ingat Bunda ya, jangan cepat tersinggung. Halo? Karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Kadang-kadang canda salah nggak boleh tersinggung. Kenapa Bunda? Karena kita memang tempat berbuat salah. Cerdil, ceramah dengan ilusi.
Ini kita hari ini pakai pakaian apa di Bang Fadil? Pakai Hijau. hijau. Boleh pegang mic-nya Bang Fadil? Boleh, boleh, Saya boleh. pengen ngetes ibu bunda nih ya, bahwa Iya. mana tempat bersalah. Ayah bunda. Iya. Kenapa Bu? Hah? Ini- 2000 lagi, enak aja Iya. ibu mau duit Lihat mulu. warnanya ya, bunda ini warna apa? Warna apa tuh Bu? Ungu. Yang ini warna Hijau. hijau. Sementara yang hadir sini warnanya kuning dan merah. Iya. Perhatikan merah bunda baik-baik ya, bata. ini hijau di sebelah kiri ya, sebelah kanan Ungu. ungu. Ya, kita akan coba ya. Tadi kiri warna apa bunda? Hijau. Loh. Boleh. Bisa berubah warna ya? Itulah manusia tempat berbuat salah. Oh iya benar. Apa filosofinya nih Ustadz Koko? Bang Madil, makasih ya. Iya makasih banyak. Silakan Boleh saya kembali ke pegangin? alamnya, boleh. Saya pelajari nanti di sebelah situ. Iya. Ini apaan sih? Bahwa manusia selalu tempat berbuat salah. Jadi jangan tempat sengok kalau kita bercanda ayah bunda. Ada jamaah koko sampai kakek nenek sekarang awet. Tahu nggak rasanya bunda ketika ditanya apa sih kek nek rahasianya kakek sama nek tidak pernah kaku, tidak pernah stres, kita selalu bercanda. Suatu hari suaminya baca buku, kata suaminya, mah lagi ngapain mah? Lagi baca buku pak. Kok mama kok baca bukunya sambil menangis? Iya nih pak, endingnya nggak enak sekali sih pak. Emangnya mama baca buku apa mah? Baca buku tabungan pak. Suatu hari papa yang baca buku, kalau papa lagi ngapain pak? Papa juga baca buku mah. Papa kok sedih sih? Iya nih mah, nih bukunya nggak ada masa berlakunya sih mah. Emangnya papa baca buku apa pak? Papa baca buku nikah mah. Kalau SIM KTP ada masa berlakunya. Bercanda dia bunda. Sampai kakek dan nenek awet bunda. Suatu hari neneknya masuk ke rumah sakit. Begitu masuk rumah diantar sama si kakek ke dokter. Kata dokternya kek siapa yang sakit kek? Nenek yang sakit dok. Aduh kek saya ini dokter umum bukan dokter. Saya ini dokter hewan bukan dokter umum. Gak apa-apa dokter obatin aja. Karena nenek ini waktu masih muda jadi kupu-kupu malam. Kira kakek yang sakit, neneknya sama bawa ke dokter hewan. Apa tuh? Kayak siapa yang sakit? Nenek, ini kakek yang sakit dok. Aduh dek, saya ini dokter hewan bukan dokter umum. Gak apa-apa dok obatin aja dok kakek ini waktu masih muda jadi buaya darat. Iya, ini luar biasa ganas dua-duanya nih. Bercanda Iya, ini dua-duanya, Masya Allah. awet muda Awet Bang muda, Fadil. jazakallah khair, makasih Nah. banyak. Tepuk tangan buat Koko. Nanti doanya nanti kesimpulan aja Nanti ya. kesimpulan sekalian doain Koko ini Masya Allah. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Yang mau nonton langsung Islam itu Indah boleh langsung aja kirim ke email kita atau SMS di bawah nomor yang ini ya. Dan ingat semuanya tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Nah setelah ini kita akan membahas berita viral. Jadi yang di rumah yang penasaran banget kira-kira berita viralnya apa. Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.